Halo Cici, Koko, thank you banget buat waktunya thank you ya. banget buat waktunya. Halo. Perkenalan dulu ya. Jadi Dari aku dulu ya. ya boleh. Nama aku Lulu, ibu dari 3 anak, istri dari Ferry. Dulu full time ibu rumah tangga. Sekarang ada menjalanin beberapa bisnis, terus masih sekolah lagi untuk jadi seorang konselor. Wis, luar biasa. Halo, saya Ferry, ya istrinya Lulu. Istrinya dan suaminya. Karena jadi bapak rumah tangga ya Kak ya. Jadi istrinya. Karena istrinya kan udah mau sibuk, dia menjadi bapak rumah tangga. Saya yang menjalankan beberapa bisnis lah, tapi mungkin core-nya di digital printing. Ini Cici sama Koko kalau boleh tahu udah menikah berapa lama nih? Ingat nggak? Waduh, ini pertanyaan yang ini ya sensitif ya, begitu nggak inget. Ingat nggak? Tidur di luar. Tidur di luar. 11 tahun ya? Oh, Anda dapat 100. Nggak jadi tidur di luar. Nggak Ya. jadi tidur di luar, nggak dikunci kamarnya. Mungkin Ci Lulu boleh cerita dulu nih. Tadi kan Ci Lulu cerita dulu full time ibu rumah tangga ya. Sekarang udah ada beberapa bisnis. Nah, apa sih titik baliknya kenapa dari full time ibu rumah tangga terus pengen mulai berbisnis juga dan bahkan sekarang mau ada lanjut apa tadi sekolah lagi ya gitu. Pertama kita tuh pernah ikut yang namanya kayak marriage seminar lah ya, maksudnya kayak marriage couple Retreat gitu, ya, retreat retreat. couple untuk kita berdua kan. Terus dari itu di sana ada satu tema yang bilang istri tuh bukan cuman hanya jadi ibu rumah tangga gitu. Istri juga butuh aktualisasi diri intinya. Aktualisasi diri itu apa sih? Sebenarnya saya dibilang sedih gak sih jadi ibu rumah tangga doang? Enggak sih gitu. Nyaman, udah di zona nyaman. Tapi sepanjang waktu berjalannya waktu itu merasa kehilangan identitas. Jadi apakah saya tuh cuman mau dikenal sebagai maminya Chloe, maminya Ashley, maminya Benedict, cuman jadi istrinya Ferry gitu. Tapi identitas Lulu tuh apa gitu. Nah, mungkin titik baliknya di situ. Iya. Terus udah gitu pernah sekali anak saya tuh ngomong, aku kalau gede mau jadi kayak mami aja. Cuman jadi ibu rumah tangga kayaknya hidupnya happy aja, nggak ada kerjaan, nggak usah berusaha, duit ada gitu ya. Terus kayak langsung, wah nanti anak saya nggak mau berusaha ya buat diri dia gitu ya. Maksudnya kayaknya saya harus do something, melakukan sesuatu yang mami juga harus berusaha nih gitu. Harus berusaha menjadi seseorang supaya anak-anak saya ke belakangnya tuh nanti lihat ternyata mami juga punya usaha, berusaha untuk hidup dia, nggak cuma di rumah doang gitu sih. Mungkin titik baliknya di situ ya. Ya. Jadi ya kalau kemarin yang saya dapat gini ya, kebetulan diingetin di retreat itu sih ya, maksudnya kalau nggak salah tuh temanya sepadan ya waktu itu. Jadi kita tuh kadang juga saya kan ngobrolin soal gimana ya, saya seorang suami bingung ya, terus orang yang paling atas di kantor gitu ya, terus waktu ada kendala mau ngobrol sama siapa gitu. Kadang tetap lah ya kita ketemu istri pengen ngobrol, waktu ngobrol nggak nyambung gitu. Nah tapi kan harapan saya waktu saya ngobrol ke istri nyambung, tapi istrinya nggak pernah aktualisasi diri. Saya ketemu orang dan segala macam, ketemu supplier, ketemu konsumen, tapi istri di rumah nggak nyambung nih. Saya juga diingetinnya di situ waktu itu, ternyata seorang istri memang sih ada waktu ngurus anak dan segala macam, mesti terhenti lah ya gitu. Kayaknya saya lihat anak udah cukup gede, udah saatnya nih istri saya aktualisasi diri. Waktu itu ya saya tanyain mau ngapain gitu. Sebenarnya sih dia bantuin juga di perusahaan, cuman di belakang layar lah ya, cuma ngurusin uang segala macam gitu ya. Ya nggak keluar gitu loh. Jadi dirinya apa tadi value-nya atau Aktualisasi diri. Nggak keluar Ya. gitu. Cuma di balik layar apa sih, saya kayak nggak ada gunanya gitu loh. Jadi ya oke, ditanyain mau ngapain dan segala macam ya, akhirnya step demi step ya akhirnya sekarang lah gitu. Oke. Kalau boleh tahu Ci udah berapa lama berbisnisnya dan berapa lama jadi ibu full time ibu rumah tangganya? Kalau full time kan dari merit berarti sampai kita baru punya bisnis di luar core bisnis kita itu tuh 2022. Sudah pandemi ya. Sekitar sesudah pandemi ya. 2022 baru mulai di sana ya, baru mulailah ngerambah bisnis gitu. Maksudnya kan sebenarnya bisnis tuh banyak ya. Terus kita ibu rumah tangga tuh bingung ya. Mau ngambil yang mana dulu nih? Benar Terus nggak punya pengalaman gitu kan ya. Maksudnya
mau yang mana ya, terus discuss sama suami gitu. Terus dari gitu saat itu emang lagi ada hype satu brand F&B yang kayaknya lagi booming banget gitu kan ya. Betul. Franchise gitu kan. Terus dari itu ya kayaknya kalau franchise kayak lebih gampang ya gitu ya. Nggak usah mikirin supplier, nggak usah mikirin SOP gitu ya. Terus dari gitu nggak usah mikirin nanti kalau misalnya pelatihan karyawan gimana ya gitu, karena kan namanya franchise mereka sediain. Jadi Menu gimana ya? menu gimana ya kan, karena F&B banyak menunya gimana ya, terus dari gitu cara bikin menu apa segala macam nggak usah kita yang mikir gitu, itu ya orang lain yang mikir gitu. Ya starting pointnya mungkin di situ, kayak kenapa kita coba ambil franchise, karena ngerasa kayaknya untuk seorang Lulu yang tadinya nol banget tentang bisnis gitu kan ya, terus dari gitu nggak ngerti apa-apa, ya itu langkah pertama nyobain gitu. Gitu sih, jadi mulai dari sana. Kalau boleh tahu sekarang bisnisnya selain F&B ada bisnis apa lagi, Ci? Dari F&B ini kan udah jalan 2 tahunan lebih nih. Terus udah gitu kemarin ini ada lagi yang hype kan. olahraga baru, pedal. Terus dari F&B ini ada uang, banyak uang, maksudnya uangnya nggak semuanya kita ambil gitu. Semua keuntungan masih ada di sana. Terus uang nih buat apa juga ya gitu. Maksudnya kita nggak bagi, kita nggak ambil. Ya dari uang ini sebagian kita masukin ke bisnis baru. Jadi di pedal ini, di tempat olahraga. Nah ini lebih challenging karena kan bangun brand baru. Kalau yang ini, kalau ini semudah franchise. Ya tidak semudah franchise ternyata gitu kan. Kalau franchise bener-bener, oh ya udah pokoknya tinggal ngejalanin, karyawan udah dilatih mereka, kita tinggal buka, toko direnovasin sama mereka, menu udah ada. Barang udah ada, ya udah jualan. Cuman tahu jualan kalau franchise kan. Sedangkan kalau pedal ini ternyata saya jadi kebanyakan yang jadi kontraktor suami, beralih profesi sementara gitu ya. Ikut beralih profesi. Ikut beralih profesi sementara, terus udah gitu perekrutan karyawan, terus mikirin seragamnya mau kayak gimana nih, gitu. Terus udah gitu harus cari pelatih, ternyata nggak semudah itu gitu ternyata gitu. Marketingnya. Belum mikirin marketing, mikirin manajerialnya apa segala macam, lebih kompleks ya. Lebih kompleks kalau yang itu. Ya itu Tidak tinggal waktu itu ya, tinggal buka running udah. Nah iya. Iya. Terus tapi pasti ada challenge ya, maksudnya ketika ini franchise berdua aja. Ada partner. Ada partner. Khususnya ada partner ya, misalnya ada partner. Kira-kira gimana sih untuk, apalagi baru dari nol terus berpartner, kan biasa kita juga banyak denger ya, berpartner itu nggak semudah itu, dari teman bisa jadi musuh, dari saudara bisa jadi apa gitu. Betul. Pengen tahu juga mungkin sedikit aja lah di spill maksudnya kayak akhirnya memutuskan kayak gini tuh gimana gitu. Kita partneran sama teman ini tuh tadinya satu komsel. Kita komunitas tuh satu komunitas lah ya, satu komunitas. Sebenarnya kenalnya belum gitu lama, baru 3 tahunan lah ya, 3 tahun sebelum kita buka. Terus dari itu sama lah istrinya juga merasa, aduh aku tuh siapa ya, kayak butuh sesuatu lah, butuh kerjaan gitu. Terus ya tercetus lah ide ini kan semuanya. Terus akhirnya ya udahlah kita istri-istri cobain yuk gitu. Istri-istri cobain. Yang nggak mudah juga ya gitu kan. Kamu mau ambil bagian apa, aku mau ambil bagian apa gitu kan. Namanya manusia punya ego masing-masing. Konflik pasti selalu ada. Pertama banyak konflik juga, tapi akhirnya kita ya udah deh kita bikin batasan yuk. Kamu mau handle apa, aku mau handle apa. Dia ambil handle, ya udah aku handle tentang operasional, tentang karyawan, tentang apa, ya udah aku handle tentang bagian keuangannya segala macam gitu, lebih ke back office. Ya kalau misalnya saya nggak suka nih sama karyawan A, saya nggak langsung negor ke A, saya negor ke teman saya dulu. Gitu. Jadi biarkan dia yang berfungsi untuk menegur karyawan A gitu. Jadi kita bikin boundaries, jangan sampai saya melangkahi dia gitu. Gitu sih mulainya dari sana. Jadi tidak saling bersinggungan. Jadi dia merasa dihargai, saya juga merasa dihargai. Ya jadi begitu. Dan nggak merasa kayak mengambil alih Jadi pekerjaan. nggak kayak kok kan katanya gue yang ambil gitu. Kenapa jadi lu yang ngomong gitu? Kenapa lu marah-marah gitu kan, jadi gitu. Yang susah ya, menahan diri ya. Menahan diri. Jadi belajar untuk menahan emosi dan menahan diri. Kalau saya di sisi suami ini, apa namanya, di usaha istri ini, kan kalau di usaha saya, di bisnis saya, istri kan bagian keuangan nih. Dia nggak boleh tampil gitu loh. Dia di back office, ada apa-apa harus bilang ke saya, baru saya ke tim gitu ya. Di usaha ini yang punya istri kebalikannya. Saya yang harus menahan diri. Oh ternyata selama ini istri saya kayak gini ya. Gitu. Jadi merasakan merasa
merasakan apa yang saya negur rasakan. karyawan tuh gak bisa gitu loh. Saya harus ngomong dulu ke istri saya, baru nanti istri yang terjemahkan ke tim gitu loh. Ternyata itu PR juga gitu. Jadi saya bisa merasakan di sisi istri, oh ternyata gini ya, pengen marah nahan tuh kayak gini ya. Tidak semudah itu, Tidak semudah itu, Ferguson. kan? Iya, Sama iya. ini sih mungkin tambahan tadi soal ini ya, untuk teman-teman yang mau kerjasama dan segala macam. Ya saya juga nggak langsung tiba-tiba semudah itu langsung kerjasama ya. Kebetulan juga ada di komunitas bisnis lain. Nah iya, ada beberapa teman yang di sana udah kerjasama ya. Jadi saya nanya-nanya apa sih yang harus diutamakan gitu loh, kita kerjasama dan segala macam. Gitu. Iya. Betul. Terus gimana hitungannya, kira-kira yang oke gimana, ya perjalanan itulah akhirnya membuat kita oke deh kali ini kita cobain untuk kerjasama gitu loh. Gitu. Terus kan saya secara bisnis lihat ini franchise, segala sesuatunya udah diatur dari pusat gitu, jadi lebih oke lah untuk ini pertama kali saya belajar kerjasama Kerjasama juga sama gitu. orang. Sebelumnya nggak pernah kerjasama sama orang. Sekian tahun bisnis sendiri juga nggak pernah Nggak kerja pernah. sama orang Iya, ya. nggak pernah. Ya plus minus lah, semuanya plus minus, ada suka dan duka gitu. Iya, betul. Nice. Oke. Ini jadi merasakan perubahan di rumah nggak nih Cici Koko, kayak yang biasanya ibu rumah tangga di rumah apakah jadi sering berantem dan kan ngerjain maksudnya bisnis itu kan penat ya atau jadi gimana nih, ada perubahan-perubahan? Kalau dari gimana? saya tuh sebenarnya sebelum kita mulai bisnis ini yang kerasa pasti anak-anak ya, karena kan pasti waktu kesita banget nih, bakal kesita Betul. banget. Sebelum mulai ini tuh kita berdua ngobrol sama anak-anak, mami kayaknya mau punya bisnis baru nih gitu. Terus Iya, dari itu iya. kayaknya mami nggak akan selalu 24 jam di rumah tuh, nggak kayak dulu. Oh bisa nganterin sekolah, nganterin les, terus dari itu nganterin kegiatan segala macam. Mungkin ada beberapa waktu mami bakal miss gitu. Kita kasih tahu juga ke anak-anak, maksudnya minta pengertian mereka gitu. Mami pengen coba untuk punya usaha sendiri gini-gini, ternyata tapi anak-anak mendukung. Oh ya udah mami gitu. Dan mereka tuh menjadi lebih mandiri, nggak dikit-dikit mami lagi. Mami baju aku di mana? Mami baju olahraga di mana? Nanti mami pen di mana ya? Mami gitu. Sampai pen juga nanya ya, ada di mana? Nanti pen nanya gitu. Jadi makanya di sanalah mereka belajar untuk lebih mandiri. Ternyata betul, jadi betul. ada plusnya juga gitu ya. Maksudnya Iya, mereka, oh ya mami sekarang nggak bisa terus-terusan ngandelin mami terus gitu. Jadi akhirnya sekarang mereka, oh ya udah deh bisa beresin sendiri. Yang kecil juga oke beresin buku sendiri. Kan kalau dulu tuh besok ada apa aja, udah beresin belum? Nah, semua mami gitu kan. Iya, iya, Jadi kalau lebih kerasanya anak-anak lebih mandiri ya. Jadi lebih mereka mereka tahu nih prioritas, oh mami ada kerjaan lain, kita jangan ngebebanin terus. Mereka bekerja sama gitu. Jangan menjadi penghalang bagi mami mungkin gitu. Gitu sih kalau dari sisi saya. Kalau dari sisi saya ya soal hubungan lah ya, mungkin hubungan sama sama pasangan yang tadinya ya lebih banyak di rumah gitu ya, diskusinya lebih banyak soal rumah tangga gitu kan. Sekarang udah mulai ke bisnis gitu segala macam, ya lebih gimana ya, lebih Nyambung ya? Ya lebih nyambung, tapi maksudnya lebih high tense gitu loh ya, jadi lebih dikit-dikit tuh senggol bacok gitu. Tensinya tinggi ya. Tapi dari situ Tensinya kita tinggi. belajar bahwa kadang sampai satu titik tuh saya harus ngomong, saya mau cerita sebagai suami, saya mau cerita sebagai atasan kamu gitu loh. Ini tuh hal yang kadang kita lagi berantem dibawa pulang gitu ya, dibawa ke rumah. Saya tuh kebetulan punya kantor di rumah. Jadi dari ruangan kantor ke rumah makan itu paling 10 langkah lah ya. 10 langkah. Jadi kadang kita di kantor pasti nggak jauh dari gesekan lah ya. Berdebat gitu ya. Berdebat, saya mau ini. Istri saya bagian keuangan, uangnya mana gitu. Soal di bisnisnya istri mau gini mau gitu jauh. Bisnisnya kan di luar kota gitu ya. Ya, jadi banyak hal yang didebatin. Tapi gimana caranya dalam 10 langkah mau makan siang udah harus damai. Gitu. The Flash pokoknya. Dituntaskan dalam 10 langkah ya. 10 langkah. Bisa kok. Bisa loh. Oh, bisa. Bisa kalau kita komit bisa. Jadi Komit. gini, jadi jangan dibawa berantem hal yang di tempat bisnis itu dibawa berantem sampai Ke rumah. gitu loh. Ya udah, akhirnya kita membiasakan, oh ternyata ya memang gimana ya di bisnis itu kan, kalau saya maunya invest ini, invest itu gitu ya. Bagian keuangan kan tetap harus nahan ya. Ini Iya, pemasukannya segini loh, uangnya segini loh gitu ya. Harus didebat sehingga nanti akhirnya keluarlah satu Win-win solution. iya Iya. betul, win solution. Nah,
biasa kan orang baper nih di debat ini itu gitu ya, kita belajar untuk tidak baper ya, nanti nggak tahu habis makan siang kita balik lagi debat lagi. Jadi makan siang nothing happen. Iya. Harus damai lah kayaknya Damai makannya. kan, damai, ada anak-anak semua damai. Terus mungkin satu sih kalau saya dari sisi suami yang kehilangan adalah dulu di provide terus ya, oh makan siang istri ada, gitu. Oh makan pagi istri ada. Nah sekarang udah mulai kadang keluar kota sendiri nih kita di rumah. Oh saya yang harus nyiapin anak-anak sekarang. Gitu. Ya, Makanya tadi jadi bapak rumah tangga ya. Gitu. Jadi itulah menurut saya ada perubahan-perubahan yang kita juga harus adaptasi lah gitu. Nggak bisa pengen A nggak mau melepas B gitu. Nanti ada sesuatu yang harus di-adjust lah gitu. Betul. Berarti sampai pergi-pergi pun sendiri keluar kota itu, Ci? Biasa Sama selalu partner. satu paket Iya, kan? selalu satu paket biasanya. Gitu. Gimana itu? Pasti challenge-nya banyak banget ya, Di? Ya pertama ninggalin anak aduh bisa nggak ya anak-anak ditinggal anak gua, bisa nggak ya sendiri nggak ada gua, nanti dia besok ulangan siapa yang ngajarin ya kan banyak lah, maksudnya overthinking gitu kan waktu itu saat punya itu anak itu masih kelas 3 atau 4 SD berarti kan butuh banget gitu ditemenin gitu ya. Pertama mikirnya oh nanti di rumah amburadul gak ya nggak ada gua gitu, maksudnya berantakan gak ya nih anak-anak keurus gak ya gitu ya sama bapaknya gitu gimana nih gitu, terus bapaknya sendiri makannya gimana gitu kan ya. Terus segala macam ya kepikir lah, maksudnya challenge-nya pertama, terus dari itu aku pergi sendiri bisa nggak ya gitu kan. Pernah waktu kita mau pembukaan bisnis yang F&B pertama itu tuh ya bener-bener pergi sendiri, naik travel sendiri, nginep di hotel sendiri, ya semuanya sendiri gitu, maksudnya biasa tinggal suami yang nyetirin duduk manis gitu kan ya, aku mau kesini oh ada yang nyetirin gitu. Kalau ini harus nge-grab sendiri, terus dari itu hotel harus sendiri, semua sendiri gitu, kayak wah takut banget ya di hotel sendiri. Nginep tidur sendiri gitu ya. Ya pertama challenge-nya di situ sih kan, tadinya selalu bersama, terus akhirnya harus mencoba untuk mandiri lah intinya gitu. Challenge-nya pertama di situ ya. Gitu. Kalau di saya sih ininya kadang seorang laki-laki kan harus merasa dibutuhkan lah ya sama seorang pasangan. Saya ngomong sih sama istri saya, udahlah nggak usah belajar nyetir, supaya saya tuh ada bagian yang istri saya masih minta tolong gitu. Gitu kan, maksudnya sekarang kan zamannya istri bisa nyetir lah ya kemana-mana sendiri. Khususnya saya udahlah nggak usah bisa nyetir lah gitu. Jadi masih ada, aduh tolong dong anterin ke sini, masih ada gitu. Jadi saya sebagai suami masih merasa dibutuhkan lah. Cuman buat jadi supir. Tapi ya it's okay, maksudnya saya ngomong sih, saya sampaikan ke istri saya bahwa saya seorang laki-laki butuh saya merasa dibutuhkan sama seorang pasangan gitu. Jangan kamu oke lah jadi mandiri segala macam, oke, tapi saya seorang laki-laki butuh itu. Iya. Ya belajar untuk menyampaikan isi hati lah. Gitu. Ya karena komunikasi penting banget penting kan. Penting banget. Terus kayak pertama-tama kayak nyampein isi hati tuh awkward gak sih kira-kira? Aduh aneh gue teh mau ngomong sesuatu gitu kayaknya pertama kayak aneh banget ya, harusnya lu udah tau lah maunya gue apa kan. Kita berharap suami itu cenayang. Bisa ini ya. Tinggal harusnya lu ngerti dong gue ngomong apa gitu ya. Maunya gitu. Tapi ternyata perasaan kita harus diungkapin, apa yang kita mau harus diungkapin supaya dia dapat respon yang kita harapkan bisa dapat gitu. Kalau enggak kan kita ya harapan gue lu ngomong gini dong, kalau nggak ngomong sih gitu kan. Kalau diem aja sih. Ya, jadi ada part-part yang tetap saya sampaikan. Saya butuh nih seorang laki-laki soal ini. Walaupun dia mulai mandiri dan segala macam gitu. Oke, kalau dari Cilulu sendiri ada perubahan dalam cara berpikir atau dalam proses ini nih Ci, dari tadinya ibu rumah tangga sampai sekarang ke yang kuliah juga, terus ada kerjaan juga, ada perubahan apa sih, dan gimana cara Cici menjaga keseimbangan antara keluarga, pekerjaan dan kuliah ya, studinya itu? Kalau misalnya ngerasa ada perubahan itu tuh lebih ke apa ya? Oh ternyata seorang Lulu tuh bisa lebih loh, nggak cuma jadi seorang ibu rumah tangga. Oh ternyata seorang Lulu tuh bisa berdikari gitu, bisa berusaha, bisa mandiri, nggak yang dulu selalu ngandelin orang gitu. Jadi merasa dirinya itu tuh level up lah gitu lah istilahnya ya. Maksudnya nggak yang oh ternyata nggak cuma harus di rumah doang gue gitu ya. Maksudnya kita semua sekolah, oh ternyata gue bisa pakai nih apa yang udah gue pelajari dari dulu sekolah, ternyata sekarang kepake. Jadi identitas diri itu tuh tertemukan kembali gitu. Nggak cuma jadi seorang ibu atau seorang istri saja, tapi punya value untuk diri sendiri gitu. Mungkin kerasanya di situ gitu ya, ngerasa oh ternyata aku bisa lebih gitu. Terus kalau untuk menyeimbangkan
pekerjaan, rumah tangga tuh sama kuliah itu tuh setelah kita jalanin ini tuh ternyata mau seimbang itu sulit, tapi kita berusaha untuk menyeimbangkan karena kan sebenarnya mereka berada di dalam platform yang berbeda ya, harusnya ada keluarga, ada pekerjaan, ada apa segala macam gitu. Saat kita lagi fokus ke bisnis, pasti otomatis keluarga lagi down nih. Kita lagi fokus ke bisnis, tapi setelah bisnis ini udah rada jalan, kita isi lagi yang keluarga gitu, isi lagi value untuk keluarga. Kita harus deep talk lagi, traveling bareng, ngobrol bareng sama keluarga, diisi lagi gitu sih. Jadi nggak bisa dalam satu masa itu keluarga dan perusahaan itu menjadi seimbang gitu, kayaknya sedikit sulit gitu. Jadi kita yang mana nih yang mau kita prioritasin, balik lagi ke prioritas dan komitmen gitu. Dan harus ada persetujuan juga Iya, dari pasangan betul. ya. Bareng-bareng ya. Support, jadi Tapi ada ada kondisi supportnya juga kan. anak kita udah cukup besar lah ya, udah mulai besar, udah mulai bisa dikasih tanggung jawab. Ya ada waktu lah ya, mungkin ada waktu. Iya, ada waktu Ada untuk waktu yang memang kita sebagai ibu rumah tangga mungkin harus dilalui gitu ya. Nanti kan ada anak baru lahir. anak bayi nggak mungkin ditinggal kalau masih Iya. baru ya gitu. Oke, jadi harus lihat juga Lihat momen sikon, atau musim lah ya. Ya musimnya anak-anak ini musimnya. udah SMP nih, udah beranjak besar, beranjak dewasa. Oke. Mereka punya responsible untuk diri sendiri gitu. Iya. Mereka bisa bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri. Kita udah rada lebih tenang ya kalau misalnya pas mami pergi, mereka nggak usah terikat terus sama mami gitu misalnya gitu. Lebih ke itu sih gitu. Jadi tapi komunikasi tetap berjalan, intinya kan kita kamu butuh apa, kalau mami kamu butuh apa, kalau pas saya lagi di sana pun saya bisa membantu, pasti saya bantu. Kalau saya nggak bisa bantu, saya bilang kamu bisa ngerjain sendiri gak, bisa berusaha sendiri gak. Mereka tuh selalu jawab bisa, Mi, tenang aja, bisa gitu. Kalau dari saya versinya, kok istri saya tiba-tiba jadi pinter ya? Nggak terima. Jadi selama ini jadi kan istri saya tuh kuliah di bidang konseling ya, konseling. Terus udah gitu satu waktu saya manggil satu karyawan saya, memang di luar kantor ya, dia ngobrol segala macem. Terus kita ngobrol deep talk lah ceritanya, ngobrol deep talk ya, nanya keluarga dan segala macem. Terus istri saya waktu itu terlibat karena kan di hari Minggu waktu saya panggil, tim istri saya terlibat. Terus waktu saya gali-gali, ini ya gali-gali soal keluarga lah ya. Wah, istri saya cara ngegalinya beda nih, udah sekolah. Wah, apa yang diharapkan saya keluar semua dengan ngeflow ngobrol. Terus saya langsung pulang langsung muji. Wah, memang lu jadi pinter ya. Sia-sia lu sekolah. Gitu, seru sih. Jadi ya perjalanan ini memang kadang seorang laki-laki takut ya. Wah, istri saya tiba-tiba jadi pinter. Saya nanti gimana nggak? Betul, merasa gitu, tersaingi ya. atau Merasa gimana ya? tersaingi dan segala macam. Tapi waktu saya lihat sebuah perjalanan ini ternyata saya bisa ikut pinter juga tanpa saya harus sekolah gitu kan, dengan ikut istri ngobrol sama temennya, dengan komunitas dia yang baru. Iya. Wah, jadi ikut pinter juga ya. Termasuk bisnis juga ya tadi. Ya udahlah, ini bisnis buat bisnis istri. Akhirnya saya belajar gimana sih nge-handle cabang nanti di luar kota dan segala macam, gimana cara karyawan, dan bahkan dulu saya punya tim kayaknya Nina bobo banget ya, tim saya enak banget ya, di-provide banget sama saya gitu. Ketika saya punya cabang di luar kota, apapun harus bisa di-handle dengan sebuah WhatsApp gitu, Handphone. Jadi Nggak saya perlu sangat stay belajar, terus. Iya, nggak perlu stay terus. Kalau dulu kan saya dikit-dikit, saya harus turun tangan, harus ikutan. Dengan istri saya ngambil satu keputusan, impact ke kitanya ternyata segitunya gitu loh. Jadi ya ketakutan itu sebagai seorang suami ternyata positif kok gitu, bukan negatif. Iya. Kok ada tipsnya nggak kok buat gimana dalam proses ini gitu ya, bisa saling mengerti, terus Koko juga sebagai pasangan bisa support nih apa yang jadi impian lah ya. Mungkin banyak juga di luar sana kan ibu-ibu yang tadinya rumah tangga terus pengen juga nih jadi punya usaha, tapi mungkin kan dari sisi pasangannya merasa aduh nanti gimana nih keluarganya, takutnya keteteran rumah misalnya, atau anak-anak gimana gitu. Nah, ada tipsnya nggak gimana untuk misalnya pertama mengatasi konfliknya juga gitu kan, pasti dalam perubahan itu kan pasti ada konflik, ada apa gitu kan. Nah itu ada tips-tipsnya nggak? Tipsnya sebenarnya komunikasi sih ya. Ya. Tetap yang balik tapi lagi itu, ya. orang ngomong ya udah tipsnya komunikasi apa disampaikan, tapi itu nggak mudah gitu. Kayak kita tuh sangat belajar untuk apa yang ada di isi kita tuh, diisi hati kita itu diungkapkan gitu. Dengan Dengan kata-kata. kata-kata. Ini yang memang sampai detik ini kadang kita awkward gitu ya.
Abis berantem ngomong kemarin tuh gue nggak suka gara-gara ini. Awkward gak sih? Jadi Iya. bukan menuduh, jadi kita nggak kemarin lu gini sih gitu, kemarin lu soalnya gini, kan dia jadi terpojokan gitu, tapi Iya, mengungkapkan betul. apa yang membuat saya tuh nggak nyaman. Jadi misalnya kemarin gua nggak suka loh, lu tuh kemarin gini, kemarin gua tuh nggak nyaman saat lu ngomong kayak gini gitu. Itu yang sih menurut saya buat terus ya, itu belajar untuk lagi debat, waktunya makan siang selesai, Yang makan, tadi itu ya. mau lanjutin lagi nggak debatnya? Nah, Ini kan profesional, agak profesional. susah gitu. karena profesional. Iya. Terus apalagi ya yang kerasa yang harus dewasa, ya itulah ya kayak tadi juga ngomong, oh saya tuh sebagai seorang laki-laki sisi ini harus terpenuhi gitu loh. Tapi kan waktu mengkomunikasikan ini tuh nggak mudah gitu. Ya, mungkin dari belah dua sisi ya, kebetulan mungkin istri saya juga belajarnya tentang konseling ya. Gimana belajar mendengarkan gitu. Jadi nggak boleh komen sebelum titik. Biasanya sebelum Nah, itu sebelum agak kuliah sulit. gimana? Sebelum belajar gimana? Sebelum belajar gimana? Ya sebelum kayak belum belajar, saya cerita tentang masa depan gitu. Nanti mau investasi ini, wah langsung dipotong. Uangnya dari mana? Nah, saya cuma cerita loh, ini cuma cerita gitu. Jadi Iya. Iya. potongan-potongan yang saling, misalnya saya juga ngasih masukan soal usaha saya gitu ya, kan saya suka apa sih lu tahu apa gitu. Sekarang belajar untuk ayo disampaikan dulu, udah titik baru kita kasih respon gitu. Belajar itu sih ya komunikasi, tapi memang ini susah, harus diusahakan gitu. Kadang Iya. kita harus pergi Dating berdua. dating berdua, Dating bahkan berdua, sengaja nyari gitu. tempat macet Betul. supaya nggak kemana-mana. Biar di mobil. Dari mobil Jadi ngobrol gitu. ngobrol. Dulu macet marah-marah, sekarang kadang macet harus dicari Nah, supaya nggak kemana-mana, ngobrol di mobil gitu. Gitu, tanpa handphone gitu. Jadi emang sebenarnya dating berdua itu tuh penting banget ya. Jadi kayak bener-bener kita pas dating berdua itu yang ngomong kamu gimana, kamu maunya apa, terus udah gitu next stepnya apa gitu. Bukan nanti dating berdua kamu pegang handphone, saya pegang handphone, ya udah sibuk masing-masing gitu ya. Maksudnya jadi bener-bener dating berdua itu yang dibutuhkan itu quality-nya gitu. Ini tapi nggak gampang, Quantity, kita ngobrol mungkin sekarang mudah, tapi perjalanan kita itu tetap nggak mudah. Bahkan di satu perjalanan bisa sampai berantem gara-gara lu pegang handphone terus, lu juga gitu. Mulai kan. abis dari Pasti sini ada. jangan ya. Jadi kita harus tetap sama dewasa. Jadi kita ngobrol, nanti ada satu sesi 5 menit ya. Dia balesin WA dia, saya balesin WA saya 5 menit, habis lanjut lagi ngobrol. Butuh komitmen sih. Iya, betul. Butuh komitmen. Ya intinya kan komunikasi, komitmen sama konsisten aja gitu. Iya. Dan semua relationship ya base-nya itu ya. Biasanya itu. Iya. Betul. Komitmen dan ya. Ini yang sangat mengganggu tuh ini ya. Iya. Betul. Orderan datang dari sini, pertengkaran datang dari sini. Semua datang dari satu device kecil itu ya, satu kotak Makanya kecil itu dulu ya. mungkin aman-aman Kotak aja kecil. zaman dulu ya, karena nggak ada Nggak ada distraction apa-apa. heeh. Benar. Cuma bisa SMS ya zaman dulu. Nggak ada juga zaman dulu Oh, banget. nggak ada ya. zaman dulu. Iya, tapi mungkin yang kerasa banget nih dari Cilulu, Ko Ferry tuh support apa sih yang dari pasangan yang kerasa banget? Yang Ada tisu nih. perlu? Mana tisu? Itu di bantalnya. Iya. Oh, kalau support banget tuh bener-bener, maksudnya bersyukur ya. Pas saya kayak ngerasa kayaknya gue hilang sesuatu lah gitu, maksudnya kayak lose myself, kayak siapa sih gue gitu ya, maksudnya apakah gue cuman mau dikenal sebagai yang tadi istrinya lu doang gitu, kalau dikenalin oh ini istri Ferry gitu. Ci, sebelum ke situ berapa lama tuh kayaknya mengalami Merasa itu? itu ya? Bertahun-tahun Bertahun-tahun dong, bertahun-tahun. dari pertama kali saya menikah. Saya tuh kan maksudnya kita semua punya S1, punya kuliah. Saya tuh merasa saya punya kapabilitas lebih dibanding hanya sebagai ibu rumah tangga gitu. Cuman saat itu kan suami bilang, oh kalau bisa jangan kerja gitu, jangan kerja, sama dia aja gitu, dia butuh ditemani gitu ya setelah menikah. Jadi dari awal kesepakatannya memang Begitu, jadi Gitu, oke. gue berhenti kerja, Oke. terus dari gitu ya udah nemenin dia menjadi ibu rumah tangga. Terus dari itu punya anak segala macem, terus ya sampai di satu titik itu gue merasa kehilangan diri sendiri. Kayak Bosan. iya, dari bosan itu deh, gue tuh siapa sih? Maksudnya gue mau dianggap sebagai apa ya? Misalnya tiba-tiba gue mati, di tom gue cuman oh iya ibu dari ini, istri dari ini, udah selesai gitu ya. Maksud gue siapa gitu maksud gue ya. Even nanti kadang mungkin orang bisa lupa nama gue aja, bisa lupa karena ingetnya istri Ferry gitu ya. Nah gitu ya, mungkin mulai dari sana
ngerasa oh kayaknya gue butuh make something out of myself gitu. Kayak gue pasti bisa, maksudnya gue punya kapabilitas itu untuk menjadi seseorang yang lebih sebagai hanya daripada sebagai ibu rumah tangga lah gitu ya. Terus gue utarakan hal itu ke Ferry bilang, oh ya bagus, sok lu mau apa gitu, lu mau coba apa gitu. Terus dia support banget gitu kan ya, maksudnya dia support. Terus gue cerita, oh kayaknya pengen punya usaha sendiri gini segala macem, pengen manage sendiri. Gue bilang, tapi lu nggak boleh ikut campur, gue bilang. Kan usaha gue kan ya. Pertama gitu, tapi lu nggak boleh ikut campur ya, gue bilang gitu ya. Karena kan mungkin cara dia ngehandle karyawannya sama cara kita ngehandle karyawan kita kan beda gitu kan ya. Kan kalau dia orangnya sangat penyabar, baik banget gitu ya, ke karyawan juga baik banget. Kalau aku kan tegaan gitu ya, pokoknya ya lo harus bisa. Pakai melotot nih. Lo harus bisa ya gitu. Gua nggak mau tahu, harus jadi, harus bisa. Lu jangan nanya gue caranya, lu cari sendiri. Gitu. Jadi karyawan kita mungkin beda tipe gitu ya, karena beda kota juga, setiap kota punya budaya yang berbeda kan. Kalau mungkin di Bandung tuh budayanya lebih soft, lebih baik. Kalau Jakarta kan budayanya senggol bacok mereka juga gitu kan ya, mereka juga berusaha untuk diri sendiri jadinya gitu ya. Support dari dia tuh kerasa banget saat dia benar-benar oh ya udah aku coba melepas kamu untuk terbang lebih tinggi gitu. Gitu. Kamu butuh tisu? Yang butuh tisu Dia ya, bukan aku. Iya. Dan itu nggak gampang ya buat laki-laki kan. Ya ada satu ketakutan lah kalau misalnya istri saya lebih berhasil, saya gimana ya gitu ya. Tapi kan uangnya bersama. Kenapa? Kan uangnya bersama. Mau menghasilkan enggak juga kan? Kok gitu sih? Tapi ya itulah, kadang ada ketakutan bagi seorang laki-laki, tiba-tiba istrinya jadi mandiri dan segala macam gitu ya. Tapi ternyata kan enggak lah, ketakutan itu enggak. Ya intinya adalah disampaikan ketakutan seorang istri itu apa ya. Bahkan sekarang kan saya kayak misalnya ada satu acara-acara yang butuh istri, kadang saya minta gitu. Tanggal segini saya butuh kamu ya untuk temenin gitu. Kadang kan kalau saya nggak ngomong, oh saya udah jadwal ini jadwal itu gitu. Jadi ya itu komunikasi lah ya. Tapi memang melatih satu komunikasi ini tuh nggak jadi oh ya hari ini saya mau belajar komunikasi, besok jadi selesai, enggak gitu. Sampai detik ini kita masih berantem gara-gara hal komunikasi masih ada gitu. Kayak misalnya tiba-tiba ada pertemuan anak di sekolah, saya nggak nyatet agendanya, saya udah ada janji meeting lain. Padahal udah dikomunikasikan ya, tetapi kita miss untuk nulis dan segala macam, ujungnya biasanya ya ada konflik lah. Gitu. Tapi harus ada, jadi dari salah satu ya harus ada yang backup gitu kan kalau udah kayak gitu kan. Jadi ada yang dikorbankan lah ya, mungkin harus ya. ada yang berkorban jadinya kan gitu. Kayak ya kayak gitulah, kalau misalnya masalah anak, kalau selama saya bisa handle, saya pasti handle. Tapi kalau saya nggak bisa, dia pasti siap siaga gitu maksudnya gitu. Oke, nah ini ngomongin anak nih Ci. Selama 3 tahun dari 2022 ya sampai 2025 ini, dari anak sendiri gimana Ci? Ada komplain atau mereka malah ngerasa happy? Oh mamahnya sekarang udah mulai sibuk nih, jangan di rumah misalnya gitu ya. Gak ada yang ngomentarin. Gitu, dari mereka gimana Ci? Kayak tanggapan atau responnya gitu? Iya, pergi lagi. Iya, sempet lah komplain, "Hah, Mami pergi lagi?" "Hah, Mami besok pergi Cina. Mami pergi berapa lama?" gitu ya. Maksudnya mereka ya ada merasa kehilangan. Biasa kan selalu ada Mami kan gitu. Maksudnya ada Mami, selalu ada Mami, mau apa-apa tinggal Mami gitu kan. Kalau sekarang, tapi saya selalu bilang, "Mami pergi ya. Tanggal segini." Kalau misalnya ngedadak biasa mereka komplain. Kalau kita udah kasih jadwal duluan kayak 2 minggu sebelumnya, Mami tanggal segini sampai tanggal segini pergi gitu, mereka nggak komplain. Jadi ke anak pun ternyata mereka tuh butuh jadwal gitu. Mereka juga nggak untuk prepare ya. Mereka kudu mungkin harus prepare mental. Tipsnya adalah bikin kalender grup family ya. Iya, kita akhirnya bikin family kalender. Jadi semua catat. Termasuk jadwal mereka juga ya. Mereka juga catat jadwal mereka, ada pelayanan, kita, mau pergi kemana segala macam, mereka semua catat. Jadi di sana kita oh hari ini dia kesini, oh iya gitu. Jadi supaya nggak ada miskomunikasi, jadi tidak saling menyalahkan. Kok nggak ngomong? Yang dilihat hari bangun itu harus cek, oh ya ada kalender ya. Gitu. Iya benar. Gitu. Ya semua dikomunikasikan. Jadi anak-anak juga maksudnya mereka merasa kehilangan pasti,
merasa kehilangan gitu ya. Kita juga merasa kehilangan, oh biasa deket sama anak-anak sekarang jadi sibuk sana sini gitu kan. Terus itu tapi mereka berusaha untuk memahami mungkin ya sekarang, oh maminya tuh baru mau mulai usaha nih gitu. Kayaknya mereka mulai memahami, oh ya udah nggak apa-apa gue coba mandiri gitu. Gitu sih, lebih ke sana. Berarti decision ini positif banget ya buat keluarga Cici sama Koko ya. Kayaknya banyak banget hal-hal positif yang terjadi Ya mungkin. kalau dihitung positif negatif ya positifnya lebih keluar, tapi ya tetaplah ada sisi Adalah, negatifnya tetap ada. Tetep ya nanti mereka kayak kok pas aku tanding mami nggak datang sekolah gitu. Pas lagi bentrok sama jadwal pergi keluar kota, kok pas aku lagi presentasi mami nggak ikut, mami yang ini ikut loh gitu. So kayak gitu. Kalau yang kecil, kok mami nggak pernah jemput aku lagi ke sekolah gitu. Padahal udah gede kan sebenarnya. Cuman kayak dia mungkin merasakan momen itu kayak, kok gue jadi nggak pernah dijemput lagi ya sama mami ya Hilang gitu. lebih cepat gitu. Ya, gue nggak ada yang jemput lagi, cuman supir nih jadinya gitu. Kan pertama kita pikir, udahlah cowok nggak apa-apa lah dijemput supir gitu. Ternyata dia ngomong gitu, aku tuh kenapa nggak pernah dijemput mami lagi. Nah, terus pas di sana, oh ternyata kamu masih perlu ya gitu. Nah, terus gimana Cici? Apakah Cici Edukasi. mulai edukasinya, atau apakah Cici mulai mengurangi kesibukannya, mulai jemput lagi atau gimana? Bikin deal-dealan kalau aku sama anak aku. Jadi gue deal-dealan. Oke ya, mami jemput kamu misalnya seminggu 3 kali. Hari ini dan hari ini. Oke gak? Oke gitu. Jadi kita cari win-win solution gitu. Jadi kan mami nggak bisa nih tiap hari harus jemput kamu kata tuh, nggak bisa tiap hari. Ya udah kalau nggak seminggu 2 kali ya gitu, seminggu 2 kali. Kalau nggak dia ada les berenang, nanti tiap kali les berenang mami ada gitu misalnya gitu loh. Jadi dia tahu saya akan ada untuk dia gitu intinya gitu. Jadi akhirnya ya bikin deal-dealan gitu. Ya, kadang juga tanya ke bapaknya juga sama, Papa udah lama nih nggak jemput aku. Ya udah akhirnya harus sengaja gitu. Pada saat Cici lagi nggak bisa gitu ya, jadi Iya. Kadang anaknya yang request sih. Kadang anaknya request. Dia bersyukur anaknya mau ngomong ya. Kalau dia ngomong kita nggak tahu kan gitu. Betul. Jadi emang dari kecil kita sering, yuk ngomong kamu maunya apa, kamu mau apa gitu. Jadi mereka terbiasa, aku butuh ini loh Mi gitu loh. Aku butuh. Jadi mereka mengungkapkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kita sebagai orang tua nggak menganggap, oh dia baik-baik saja lah. Kayaknya dia nggak perlu gue, dia baik-baik aja, dia bisa tumbuh. Ternyata kalau dia apa yang dia bisa utarakan, ternyata oh dia masih butuh kita gitu. Dia nggak baik-baik aja nih gitu. Gitu sih. Jadi kita kayak biasain kamu butuh apa, kamu perlu apa, ngomong ke kita, ke orang tua gitu. Jadi kita tahu kamu butuhnya apa gitu. Kalau kamu nggak ngomong, mami nggak tahu, papi nggak tahu gitu. Jadi ya komunikasi lagi sih, bener-bener dibangun, bukan cuma sama suami istri tapi sama anak-anak tuh semua dibangun gitu. Iya. Gimana bikin mereka tuh jadi mau untuk mengerti Ci? Karena kan mungkin ada anak-anak di luar sana, maksudnya ya anak-anak yang ada gitu ya, apalagi mungkin anak Cici kan gen alpha gitu ya, atau gen Z ya gitu. Ben alpha kayaknya. Ben Nah, alpha. gimana dia bisa mengerti dan memahami kondisi papa mamanya gitu? Karena kan kadang ada anak-anak yang pokoknya dia pengennya dimengerti aja gitu kan, dia susah untuk mengerti gitu. Nah itu mungkin apa sih tips-tipsnya atau triknya dari sejak kecil, gimana cara Cici pola didiknya misalnya gitu ya? Kalau kita ngebiasain itu dari mereka kecil banget ya. Yuk kitanya belajar. Kita belajar terlibat di setiap kegiatan mereka gitu. Terus udah gitu dididiknya nggak bisa hari ini kamu harus jadi mandiri ya, terus besok mandiri ya nggak bisa gitu ya. Maksudnya kita didik mereka dari kecil. Jadi dipupuk dari kecil ya, kita melihat hasilnya baru sekarang mungkin gitu. Tapi dipupuk dari kecil. Oh Ben misalnya dia nangis nih ya, kenapa gitu, nangis kenapa? Kalau kamu nangis doang nggak ada yang tahu kamu mau apa gitu. Oh misalnya aku soalnya aku sedih, aku pengen ini tapi nggak dapet misalnya gitu. Jadi dipupuk dari kecil, kita bertanya kepada mereka perasaan mereka gitu. Terus udah gitu kan kalau anak kecil dulu saya inget tuh, Ben tuh masih umur 3 tahun, kalau dibawa ke Toys Kingdom semua pengen beli ya. Kalau bisa beli semua gitu kan. Bener. Tapi belajar parenting juga ternyata dikomunikasikan juga ke anak umur 3 tahun. Jadi aku hari itu mau beli kado buat teman dia, jadi bilang, Ben hari ini kita ke Toy Kingdom tapi nggak beli buat kamu, beli buat Jason. Ben boleh lihat tapi Ben nggak beli, kita belinya buat Jason.
dan mereka ngerti loh. Dan di sana mereka nggak ngerengek. Dia nggak ngerengek, terus dia pilih ya udah ini aja buat Jason. Terus amazed banget gitu, ternyata dari kecil pun mereka ngerti kalau kita memberitahukan Edukasi. pemahaman kita. Bisa dikasih tahu dulu gitu. Kita kasih tahu sebelum kita pergi itu kita bilang kita hari ini mau kesini ya, tapi kita mau melakukan hal ini, tujuannya satu. Iya. Gitu. Ternyata mereka tuh ngerti ya, dari situ oh berarti mereka ngerti nih, meskipun masih kecil orang bilang oh anak kecil nggak ngerti, tapi ternyata mereka ngerti gitu. Kalau misalnya kita terusin kayak gitu terus ya gitu. Jadi anak saya tuh nggak pernah ngerengek yang guling-guling gitu tuh nggak ada. Nggak ada ya. Tantrum gitu Tantrum ya. nggak ada. biasa. Ya karena sebelum apapun kita komunikasikan dulu ke mereka. Ya mereka ngerti nggak ngerti kita coba komunikasikan, dan hal itu ke bawah sampai mereka sekarang besar. Maksudnya ya saat saya mau pergi kerja pun kan, mau buka usaha, saya komunikasikan ke mereka. Saya udah memberitahukan mami akan jarang di rumah. Kalau butuh apa, jadi saya udah kasih tahu nih, oh bakal begini nih, bakal gini gitu. Jadi mereka mencoba memahami, mungkin setengah paham setengah enggak lah ya. Kita belajar ini sih, Nggak apa-apa, enggak ya. dilibatkan lah, anak-anak juga dilibatkan. Iya. Misalnya kita diskusi soal kerjaan, soal kantor di depan anak-anak gitu. Kadang saya meeting aja sama klien, kadang saya suka bawa gitu, tapi kamu duduk bisa meja ya gitu. Iya. Gitu. Jadi sampai kadang ada kasus-kasus apa yang terjadi di kantor pun anak-anak tahu gitu loh. Gosip-gosipnya tuh tahu Gosip di biasanya kan. kantor tuh tahu gitu. Kadang justru tahu dari mereka. Mami tahu gak? Jadi spy ya. Spy. Ya tapi akhirnya dia suka nanya sih gitu. Jadi suka nanya juga, "Pi, kenapa sih papi ngambil keputusannya ini?" Gitu, suka nanya juga ya, khususnya anak yang paling gede yang ada kritis. Jadi waktu dia kalau kita dibawa terlibat, ya jadi dia tahu lah gitu kerjaan, oh orang tuanya tuh seperti ini, oh cara mengkomunikasikan segala sesuatu tuh orang tua saya tuh seperti ini. Jadi ya sama kantor juga, biasanya saya cerita di meja makan, oh hari ini di kantor ada ini, ya udah mereka mencerna aja. Terus nanti tiba-tiba misalnya kasus paling ini mungkin ada karyawan yang keluar gitu, misalnya kan di saya tidak boleh ada hubungan misalnya, begitu menikah salah satu harus keluar gitu. Dari awal kan saya suka cerita nih, oh ini kayaknya si A sama si B ada hubungan lah, pacaran lah segala macam bla 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 bla. Nanti satu titik tiba-tiba orangnya keluar, oh dia tuh tahu nih ada cerita ini gitu, terlibat gitu. Bagaimana seorang ayahnya mengkomunikasikan peraturan ini ke tim gitu segala macam, jadi dia lihat lah. Ya intinya kalau anak tuh dipupuk dari kecil, ya kita meraupnya nanti saat mereka udah rada besar gitu. Gitu. Nggak hari ini pupuk, hari ini mau dapet gitu. Nggak bisa ya. Buah juga nggak bisa, sayur juga nggak bisa. Harus disiram terus kan. Iya. Nah, kira-kira buat Cici nih dan ke depan ya, punya impian apa nggak sih untuk mungkin bisnis ataupun keluarga gitu? Impian Cici apa dalam ya 2, 5, 10 tahun ke depan lah? Kalau dari saya mungkin kan sekarang masih fokus satu bisnis usaha yang olahraga ini, yang pedal ini ya. Terus udah gitu ternyata kota ini tuh lumayan juga ya gitu, maksudnya kota Lampung, makanannya enak segala macam. Mungkin impiannya saya punya usaha di sana, suami juga bisa punya perintingan dia di sana. Jadi kalau pas kita saya pergi kerja ikut bareng kan gitu, bareng lagi gitu maksudnya. Dia bisa ngurusin usaha dia, saya bisa ngurusin usaha saya juga gitu. Mungkin kedepannya kayak gitu. Terus dari gitu kita selalu ngomong ke anak-anak, Lampung tuh bagus loh. Ternyata ada spot wisatanya gitu kan ya. Ada spot wisatanya gitu. Jadi kita udah ngomongin dulu ke anak-anak, oh nanti suatu hari kita akan wisata ya ke sana gitu. Maksudnya segala macam. Terus untuk impian besarnya mungkin lebih ke apa ya? Ke printing, kembali lagi ke core kita ya. Sebenarnya kembali lagi ke core sih. Karena kan istri saya ngejalanin bisnis yang apa ya? FOMO ya. Bisnis yang hype, yang lagi hype gitu. Lagi hype gitu, lagi viral gitu. Lagi viral. High risk juga kan kayak gitu, high risk juga. Betul. Tetap saya harus jalanin core-nya lah gitu. Iya benar. Jadi mah buat main-main aja gitu. Iya. Buat latihan gitu ya, latihan. Sekolah dulu ya, sekolah bisnis lah ya. Sekolah bisnis. Itu sih memang yang saya dapat juga gitu, kayak kemarin juga sempet di titik salah nggak ya kita buka lagi gitu ya. Ya kalau kita hitung lagi ternyata ya itu uang sekolah lah intinya. Ya balik atau enggak secara investasinya, tapi balik lagi itu membuat kita lebih pintar
Pasti ya. Buat kita lebih pintar gimana kita handle luar kota ya. Iya. Iya. Kan impiannya dia pengen punya beberapa cabang tapi di luar kota. Nah ini latihan dulu. Latihan dulu. Kan. Iya. Latihan dulu. Seru sih ini. Ya sama ini sih kalau saya lihat impian besarnya, kalau bagi saya impian besarnya adalah gimana kita harus berkembang terus ya. Kan kita kan di sisi entrepreneur pasti kita yang membuka lapangan kerja ya. Ya, benar. Betul. Gitu. Kayaknya nggak mungkin juga kalau kita nggak berkembang gitu. Ya orang-orang yang di bawah kita segitu juga gitu. Kalau Iya, kita berkembang, benar. kalau kitanya secara usaha berkembang, orang yang ada di bawah kita akan ikut berkembang. Iya. Gitu itu ya PR besar lah untuk setiap pebisnis gitu. Jadi kalau kayaknya untuk kita cukup nih, ya udah. Kayaknya begitu egois ya gitu kan, di bawah kita pengen berkembang ya. Yang tadinya Betul. mungkin Karyawan-karyawan operator, kita. mau tadinya bagian finishing mau jadi operator mungkin jadi leader atau jadi second man, itu kan kita harus makin besar gitu. Betul. Kalau kitanya di situ-situ aja nggak bisa gitu. Betul. Ya, kalau saya sih cita-cita besarnya impiannya itu gitu. Balik lagi tadi bicara keseimbangan juga ya. Iya. Ketika bisnisnya dinaikin udah pasti keluarganya berkurang, itu udah pasti. Iya. Nggak bisa gitu. Pasti ada satu sisi yang berkurang lah gitu. Balik lagi gimana kita, ya harapan saya sih gimana kita bertumbuh dan aware soal ini. Oh, di sisi keluarga kita kurang, bisnisnya terlalu, ya udah di-adjust. Iya. Bisnisnya stop. Fokusnya ada prioritas delay, keluarga dulu Iya. gitu. Jadi balik lagi gitu. Ya atau bahkan ini juga ya fisik kita juga tetap harus olahraga dong. Betul. Ya. Kalau kita bisnis terus segala macam, kurang olahraga, jangan nanti sakit. Ya ini balik lagi gimana kita bisa belajar untuk mana yang kurang yang ditambah, mana yang over dikurangi. Ya harapannya impiannya kita bisa aware soal itu. Iya, gitu. gitu sih. Iya. Benar banget. Oke, mungkin terakhir ya, ada pesan mungkin Cici ya buat para ibu-ibu atau istri-istri yang pengen mulai berdikari gitu ya, tips atau pesannya apa? Dan untuk kok Ferry gitu, untuk tips para suami yang bisa gimana caranya bisa support istri gitu. Tips dari saya tuh mulai melangkah aja gitu, nggak usah dari sesuatu yang besar, nggak usah tiba-tiba berarti harus franchise ya, enggak gitu, maksudnya dari apa yang kita bisa gitu. Misalnya saya tuh bisa masak, ya nggak ada salahnya kan mulai dari masak terus jualan ke tetangga gitu. Open Mulai PO mungkin iya ya. open PO gitu, maksudnya mulai dari apa yang kita bisa. Yang penting itu melangkah, yang penting itu kita belajar untuk melangkah. Karena kadang orang takut melangkah, takut gagal ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Iya. Betul. Kita nggak tahu itu gagal apa enggak kalau kita nggak pernah melangkah. Benar Betul. banget. Kalaupun kita melangkah dan saat itu gagal, ya itu biaya yang harus kita keluarkan untuk menjadi sukses. Uang sekolah. Uang tadi ya? sekolah kayak tadi Iya. gitu kan, maksudnya itu uang sekolahnya gitu. Jadi belajar untuk melangkah dari hal kecil, nggak usah hal besar gitu. Ibaratnya kalau kayak kita ibu rumah tangga tuh kalau masak gitu ya, mau masak sop ya nggak usah pakai panci yang sejuta, pakai panci 100.000 juga sama kan Iya, gitu. iya. Yang penting mulai masak kan, Betul. gitu. Bukan wadahnya yang dipakai, tapi Iya. tujuannya pertama harus ngapain, harus masak ya kita melangkah dulu gitu. Gitu sih, mulai dari hal kecil, apa yang bisa dari diri kita ya kita lakukan gitu sih. Kalau dari saya itu. Oke. Mantap. Kalau dari saya untuk para suami ya, yang Iya. istrinya mau berdikari gitu. Yes, Iya. betul. Kalau dari saya sih ya sekarang mungkin zaman sekarang penghasilan dari satu sisi aja kayaknya mungkin nggak cukup ya untuk sekarang gitu. Ya mulailah siap-siap ya istrinya aktualisasi diri. Mungkin saat kita nanti lagi drop atau lagi ya kita nggak tahu ya sehat terus atau gimana gitu. Istri itu bisa backup gitu. Terus banyak hal yang dari suami, banyak ketakutan, percayalah ketakutan itu nggak ada lah gitu. Percayalah akan enak banget ketika istri kita satu frekuensi, bisa diajak ngobrol dan segala macam. Bahkan mungkin bonusnya adalah bisa ngasih bisa jalan-jalan nih dari uangnya mereka gitu. Kita bisa liburan nih ya dari penghasilannya mereka gitu kan. Wah, kita tuh sebagai laki-laki akan sangat ketolong gitu. Tapi memang di situ ada proses yang tadi saya bilang adalah komunikasi. Ayo belajar kita seorang laki-laki untuk menyampaikan isi hati kita. Jangan dikit-dikit karena kita tidak bisa menyampaikan, akhirnya biasa kalau laki-laki kan diluapkan dengan emosi ya, marah-marah gitu. Padahal ada satu hal yang dari hati kita pengen disampaikan tapi susah. Ya tipsnya itu aja sih. Jangan takut, istri lebih pintar dan segala macam, sama belajar komunikasi.
Terus mau nambahin maksudnya jangan takut untuk mulai berusaha, terus jangan ngerasa keluarga itu hambatan gitu. Betul. Sebenarnya keluarga itu pasti akan menjadi penyemangat kita gitu. Support system. Support system kita. Jadi orang-orang ngerasa tapi masih punya anak nih, nanti anaknya gimana gitu. Jadi ngerasa keluarga tuh hambatan bagi dia untuk berkembang gitu. Padahal itu bisa jadi penyemangat dia juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya suami mendukung, sebenarnya nggak usah dukungan yang besar gitu ya. Kayak tadi gitu, oh pas saya di luar kota, oh suami yang siapin makanan anak, itu bener-bener something kayak wah gila, dia udah ngebantu banget gitu loh ya. Maksudnya sesuatu kecil pun kita harus bersyukur gitu dengan bantuan suami gitu. Nggak usah oh ya udah mau gua apain, gua harus ngapain, nggak usah sesuatu yang besar, tapi gesture kecil pun kita sebagai istri pasti ngerasa terbantu banget gitu. Jadi ingat keluarga tuh bukan hambatan gitu. Gitu aja sih. Thank you banget. Thank you banget, Koko, Cici luar Koko. biasa. Kita juga dapat banyak banget ya. Ditunggu launching cabang-cabang berikutnya ya. Wah, amin gitu ya. Oke, sukses selalu ya Cici Koko. Thank you. Buat waktunya dan semuanya, sharingnya. Oke, thank Terima you. kasih. Thank you. Iya, dadah.